Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Hampir lupa ya sama orang ini ya. Jadi saking hebohnya pemberitaan mengenai isu ijazah palsu Pak Jokowi, kita hampir lupa dengan orang ini. Ya kan? Untung saja kemarin Majelis Hakim Tipikor atau tindak pidana korupsi mengingatkan kita semua. Kalau enggak ya udah lupa aja tuh kita, ya enggak. Nah, kemarin Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta telah menjatuhkan vonis selama 3,5 tahun plus denda 250 juta kepada sekjen ini, sang sekjen ini. Dan apabila denda tersebut tidak dibayarkan, maka ditambah lagi dengan kurungan selama 6 bulan lagi. Bagaimana nih menurut kalian? Ini hukuman yang setimpal atau tidak? Karena menurut hakim, menurut majelis hakim ini, orang ini bersalah. Salahnya di mana? Salahnya si sang sekjen ini, dia ini melakukan suap, ya, terbukti melakukan suap terkait pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR. Maka dari itu, majelis hakim memutuskan bersalah dan memvonis 3,5 tahun plus denda 250 juta rupiah. Begitu teman-teman. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita dengar dulu ya vonis hakim ini supaya lebih jelas. Nih. Mengadili 1. Menyatakan terdakwa Hasto Kristianto tidak terbukti secara sah dan menyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan ke-1 dan oleh karena itu membebaskan terdakwa dari dakwaan ke-1 tersebut. 2. Menyatakan terdakwa Hasto Kristianto terbukti secara sah dan menyatakan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan tindak pidana korupsi berupa pemberian suap secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dalam dakwaan alternatif dakwaan kedua alternatif pertama. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Hasto Kristianto dengan pidana penjara selama 3 tahun dan 6 bulan dengan pidana denda sebesar 250 juta dengan ketentuan apabila denda itu tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. Nah, itu. Jadi ternyata jika denda tersebut yang sebanyak 250 juta tersebut tidak dibayarkan, maka akan diganti dengan kurungan penjara selama 6 bulan. Bagaimana nih teman-teman? Sekali lagi saya nanya, ini terlalu ringan atau terlalu berat atau sedang-sedang saja kah? Kalau menurut saya sih ini terlalu ringan ya. Kalau menurut saya, ya kan? Tapi ya mungkin majelis hakim punya pertimbangan sendiri, ya kan? Beliaulah yang lebih tahu begitu. Tapi walaupun ini tergolong ringan, tidak sesuai harapan banyak masyarakat, tapi minimal dia sudah merasakan bagaimana hidup di penjara. Itu teman-teman ya. Nah, itu yang terpenting. Jadi yang selama ini katanya tidak terbukti, ya kan? Itu buktinya majelis hakim memvonis, berarti ada barang bukti dong di situ, begitu. Dan di samping itu, ya kalian ingatkan dulu, nih sang ketum pernah berucap begini, kalau si Hasto ini ditangkap, saya datangin ke PK, kan begitu, saya nggak bohong. Yuk kita dengar dulu yuk, sang ketum bicara yuk, kita dengar dulu, mari. Saya bilang kalau Hasto itu ditangkap, saya datang, ya, saya nggak bohong. Kenapa? Saya ketua umum, bertanggung jawab kepada warga saya. Dia adalah sekjen saya.
Dia adalah sekjen saya. Nah, sekarang kita tinggal menagih janji sang ketum. Berani nggak dia mendatangi? Kan begitu. Kalau nggak berani, berarti omon-omon lagi dong, ya kan? Karena beliau sendiri sudah berjanji akan mendatangi jika si sekjennya itu ditangkap. Sekarang kan udah ditangkap, bakal udah divonis 3,5 tahun plus denda 250 juta. Nah, apa kabar ini sang ketum? Kita tinggal menunggu janji sang ketum ini. Segera ya ketum, karena kasihan juga kalau ibu ketum nggak melihat atau menjenguk sang sekjen ini, kan kasihan juga gitu ya. Nah, harapannya sang ketum juga menepati janjinya kemarin gitu. Gimana ini Pak Hasto untuk vonis hakimnya gimana? Semoga diberikan keadilan. Lo jangan ketawa, tahu nggak? Enggak Bu, enggak ketawa. Tenang. Enggak ketawa. Biar gua anak presiden asli. Hah? Iya, saya tahu. Tenang.